Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalul Santoro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS di mata kuliah Sistem Cerdas dengan topik deteksi COVID-19 pada gambar X-ray dada manusia menggunakan metode CNN dan metode FGG16. Langkah-langkah presentasi yang pertama yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Section pertama pendahuluan. Terdiri dari latar belakang dan tujuan. COVID-19 atau Coronavirus Disease yang terjadi pada tahun 2019 di Wuhan, China, ini adalah perkembangan dari penyakit MERS dan SARS. Di Indonesia sendiri sudah terdapat penanganan yaitu seperti PCR dan rapid test, akan tetapi kurang akurat dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membantu tenaga medis untuk penanganan COVID-19 lebih cepat dan akurat. Yang kedua, meningkatkan screening dan manajemen deteksi penyakit yang lebih upgrade. Yang ketiga, mengklasifikasikan citra ronsen dada menggunakan metode CNN dan transfer learning. Section kedua, metodologi. Ada tahap penelitian, dataset, model arsitektur, processing data, skenario pengujian, dan evaluasi model. Di tahap penelitian, saya mulai dari pengunduhan dataset, kemudian split data, terbagi train, file, dan testing, kemudian preprocessing, arsitektur build model, kemudian train, dan evaluasi, dan dicari best model mana yang terbaik. Nah, dataset yang saya pilih yaitu berasal dari website Paperweight Codes dengan topik tentang COVID-19 Radiography Database. Dataset ini terdiri dari 13.000 gambar, akan tetapi dalam penelitian ini saya akan melanjutkan dari penelitian saya yang di UTS. Penelitian di UTS menyarankan untuk menggunakan dataset yang seimbang. Maka dari itu, di sini saya menggunakan dataset yang balance antara COVID 3616 dan normal 3616. Model arsitektur yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu handcraft model, CNN handcraft model, kemudian ada di FGG16 transfer learning. Dua model ini saya akan compare mana yang terbaik. Build model nanti saya akan implementasikan di akhir video. Di preprocessing, di sini saya mengimplementasikan image shape dan image gain yang terdiri dari rotation range, width shift, sampai horizontal flip, sampai di fill mode. Di sini untuk melakukan augmentasi data dan normalisasi gambar. Nah, skenario pengujian saya terdapat dua, yaitu yang pertama adalah training epoch sebanyak 100 kali, dan yang kedua adalah prediksi gambar, disertakan waktu dan akurasi yang diprediksi. Evaluasi modul saya menggunakan coefficient matrix, terdapat 4 komponen di coefficient matrix, ada true positif, true negatif, false positif, false negatif. Di section 3 tentang hasil dan pembahasan. Akan menjelaskan tentang evaluasi model CNN, evaluasi model FGG16, dan komparasi dua model. Nah, dari CNN ini terdapat antara true label dan predict label. Di kelas COVID terdapat 698 gambar yang sesuai, begitu juga di true label dan prediction label di kelas normal terdapat 665 gambar yang sesuai. Di sebelah kiri terdapat prediksi label kelas antara COVID dan normal, kemudian ada akurasi dan lama waktu prediksi. Begitu juga di model FGG16, di sini antara true label dan predict label di kelas COVID-19 terdapat 667 gambar sesuai, kemudian di predict label dan true label di kelas normal terdapat 668 gambar yang sesuai. Di sebelah kiri juga memprediksi antara COVID dan normal, disertakan akurasi dan lama waktu prediksi. Yang ketiga yaitu komparasi evaluasi dua model antara model CNN dan FGG16. Untuk CNN saya sudah mendapatkan akurasi sebesar 94. Untuk di FGG16 saya mendapatkan akurasi sebesar 90. Section 4 yaitu kesimpulan. Nah, di penelitian ini melanjutkan dari penelitian pada saat penugasan UTS kemarin tentang perbandingan performa model ANN, data unbalance, dan data balance pada data citra COVID-19. Dari penelitian tersebut disarankan untuk menggunakan dataset yang seimbang. Hal tersebut diterapkan pada saat penelitian UAS ini. Nah, dapat disimpulkan dalam penelitian UAS ini, model CNN handcraft ini lebih unggul daripada FG16, yaitu sebesar 94%. Ini membuktikan bahwa implementasi model transfer learning belum tentu memberikan nilai yang unggul dalam pembangunan model. Dan juga kembali lagi pada dataset yang digunakan pada deteksi citra.
apakah sesuai atau tidak. Maka dari itu, pada penelitian ini menggunakan dataset citra biomedik COVID-19 ini sesuai menggunakan model CNN Handcraft. Baik, sebelum saya tutup presentasinya, saya ingin menunjukkan hasil running di Google Collaboratory. Nah, di sini untuk di model CNN terdapat proses load data, preprocessing, weight model, training model, evaluation model, kemudian di sini menggunakan coefficient matrix, dan di testing saya akan menampilkan um, 10 gambar, 5 gambar untuk normal, 5 gambar untuk COVID dengan disertai akurasi dan lama waktu prediksi. Begitu juga di testing juga saya melakukan load data, kemudian preprocessing, good model, training model, evaluation model, coefficient matrix, kemudian juga diprediksi di testing saya menampilkan 10 gambar untuk 5 COVID di atas, 5 normal di bawah, disertai dengan akurasi dan lama waktu prediksi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.